Oke ya, berarti sudah di on rekornya, rekamannya. Kita mulai saja Ibu Nur Hayati. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mabadu. Untuk ujian hari ini Bu Nur Hayati Hangio, saya buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Ibu Nur Hayati siap diuji? Insya Allah siap, Prof. Ya, insya Allah siap. Dalam keadaan sehat atau kurang sehat? Atau tidak sehat? Alhamdulillah sehat, Prof. Alhamdulillah Ibu Nur Hayati dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, kita mulai saja Ibu Nur Hayati. Yang tahap pertama ini mengenai praktik mengajar dengan modul ajarnya project basic learning. Ya, waktunya 20 menit, tapi mengajarnya yang inti-inti saja dan intinya sampai nutup. Dipersilakan Bu Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, marilah kita berdoa ya. Jadi Ibu akan panggil ketua kelas untuk berdoa. Berdoa dengan Alhamdulillah adik-adik sudah melaksanakan doa. Semoga doa alhamdulillah insya Allah doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, sebelum kita memasuki materi hari ini, Ibu akan bertanya kepada adik-adik, ketika azan dikumandangkan di masjid, setelah azan, apa lagi yang akan dikumandangkan? Adik-adik, yaitu apa? Oke, baik. Kemudian pertanyaan kedua lagi adik-adik, apa yang dilakukan adik-adik ketika mendengar iqamah itu dikumandangkan di masjid? Itu apa? Melaksanakan sholat. Yang ketiga lagi adik-adik, apa yang adik-adik rasakan ketika mendengar iqamah di masjid sedang dikumandangkan? Merasa senang, oke, merasa senang karena sholat segera dilakukan. Oke, jadi materi kita hari ini tentang iqamah. Adapun tujuan pembelajarannya hari ini, pertama, peserta didik mampu menunjukkan iqamah dengan benar. Kedua, peserta didik mampu menelaah makna iqamah dengan benar. Sudah itu kode ya, peserta didik mampu memperjelas lafaz iqamah dengan benar. Jadi kita keempat, peserta didik mampu mendemonstrasikan lafaz iqamah dengan benar. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum adik-adik Ibu akan menjelaskan materi, Ibu akan menampilkan video. Jadi tidak ada adik-adik yang bermain, tolong adik-adik amati video karena sebentar Ibu akan membagi 3 kelompok setelah adik-adik menonton video. Jadi adik-adik harus memperhatikannya, tidak ada yang bermain, tidak ada yang kore-kore teman. Jadi adik-adik harus memperhatikan video yang akan Ibu tampilkan, ya.
Baik, adik-adik sudah mengamati video. Di sini Ibu akan membagikan video menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, sekarang yang adik-adik buat yaitu eh, panduan lafaz iqamah secara sederhana. Jadi adik-adik di sini Ibu suruh membuat eh, panduan lafaz iqamah itu ya secara sederhana saja. Jadi setiap kelompok itu membuat sediakan karton bersama spidol ya. Jadi di sini setiap kelompok harus membuat panduan lafaz iqamah itu secara sederhana saja ya, tidak usah ribet-ribet. Jadi setiap kelompok ya, saya kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, ayo semangat adik-adik. Apa sudah selesai? Sudah membuat? Oke. Jika sudah selesai membuat paduan lafaz iqamah ini, adik-adik akan mempresentasikan hasil yang adik-adik buat. Kemudian jika ada kelompok lain yang menanggapi, dipersilahkan. Ibu persilahkan ya. Oke, sekarang kelompok mulai dari kelompok 1 dulu. Oke, kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Oke, sudah selesai. Sekarang kelompok 2. Oke, jika ada tanggapan, dipersilahkan kepada kelompok-kelompok lain. Oke, sudah tidak ada. Kemudian kelompok 3, silakan presentasikan hasil karya kelompok 3. Oke, jika ada tanggapan dari kelompok lain, oke, sudah tidak ada tanggapan ya. Oke, jadi alhamdulillah adik-adik hari ini sudah mempresentasikan hasil karya adik-adik ya, yaitu membuat paduan lafaz iqamah itu ya, walaupun hanya secara sederhana. Oke, alhamdulillah adik-adik sekarang sudah mempresentasikan hasil dengan benar. Semoga hasil adik-adik ini bisa membawa adik-adik menjadi lebih baik lagi ke depan. Jadi di sini Ibu akan menyimpulkan tentang materi iqamah ini. Jadi iqamah ini adalah panggilan sholat, di mana sholat itu akan dilaksanakan ya. Di mana poin-poinnya itu seperti kedisiplinan waktu. Jadi iqamah ini menyebutkan kita tentang kedisiplinan waktu, yaitu waktu sholat ya. Jadi ketika kita sudah mendengar iqamah, kita harus bergegas pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Kemudian menghargai waktu ya, ketika iqamah itu sudah dikumandangkan di masjid, maka kita harus bergegas untuk melaksanakan sholat tersebut ya. Jadi adik-adik iqamah ini sangat mengajarkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi adik-adik ini tentunya harus belajar untuk melafazkan iqamah. Apalagi adik-adik ini sudah suatu saat nanti akan mengumandangkan iqamah di masjid ya. Jadi Ibu mengharapkan ketika di rumah adik-adik harus belajar untuk menghafal iqamah, karena iqamah ini penting juga bagi kita, bisa baik laki-laki maupun perempuan. Ketika untuk perempuan ya, dan untuk perempuan iqamahnya bisa di rumah ketika kita sholat sendiri. Jadi kita bisa iqamah sendiri di rumah, itu bagi perempuan. Kalau untuk laki-laki diwajibkan untuk ke masjid ya. Walaupun tidak ada orang yang bisa iqamah, ya adik-adik bisa iqamah sendiri di rumah, di masjid. Bisa melangsungkan iqamah apabila sudah tahu untuk melafazkan iqamah. Jadi materi kita hari ini adalah iqamah ya, itulah pentingnya bagi kita iqamah. Kemudian adik-adik sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, Ibu akan membagikan soal tentang iqamah. Dijawab ya adik-adik, Ibu akan membagikan
soalnya ini kerja per individu ya. Ketika sudah selesai mengerjakan, adik-adik tolong diantar sama ibu ya, soalnya oke nanti dibagikan, sibuk membagi. Oke, soalnya sampai nomor 4 ya adik-adik, sampai nomor 4 tolong diisi itu tentang pelajaran hari ini yaitu iqamah. Diisi dengan benar ya adik-adik. Ya, bagi yang sudah selesai, tolong hantarkan kepada ibu. Yang sudah selesai, oke, alhamdulillah adik-adik sudah eh, mengerjakan soal yang ibu berikan. Semoga nilainya bisa memuaskan buat adik-adik. Jadi sebelum pelajaran kita tutup, ibu akan memberikan refleksi ya. Apakah adik-adik senang belajar hari ini? Alhamdulillah senangnya. Oke. Alhamdulillah adik-adik sudah senang, merasa bahagia menerima pelajaran dari ibu. Semoga adik-adik nantinya bisa 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 merelasikan di masyarakat ya. Jadi semoga pelajaran kita hari ini adik-adik bisa mengambil hikmahnya dan bisa langsung merealisasikan ke masyarakat. Ketika adik-adik dewasa nanti ataupun sudah tahu iqamah ini, pasti adik-adik akan merasa bahagia ya. Semoga ke depannya adik-adik bisa sukses. Jadi ibu akan memberikan tugas di rumah ya sebagai tugas tambahan adik-adik. Coba adik-adik tulis di buku ya tugas ini supaya adik-adik tidak lupa lagi sampai di rumah. Yang pertama, coba adik-adik buka YouTube atau Google, ya adik-adik baca dan dengarkan di situ di Google itu atau di YouTube itu banyak-banyak lafaz orang yang sedang melafazkan iqamah. Jadi adik-adik dengar bagaimana suaranya merdu. Jadi adik-adik harus buka-buka YouTube di rumah ya. Jadi buka-buka YouTube di rumah dan dipelajarkan ya. Itu tugas di rumah, jangan lupa. Minggu depan ibu akan mempraktekkan satu persatu. Jadi minggu depan ibu akan memberikan praktek satu persatu. Tidak ada mau dan tidak mau harus dipraktekkan. Laki-laki maupun perempuan. Oke, ya itulah tugas di rumah. Mungkin hanya ini yang ibu dapat sampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik dan kita semua. Mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Nur Hayati Angyon, kegiatan pertama sudah selesai. Sekarang kita masuk pada tahap kedua. Di tahap kedua ini ya kita berada pada ujian pengetahuan. Mau ingin tanya ke Ibu Nur Hayati, kira-kira dalam belajar itu Ibu Nur Hayati, apakah perlu adanya teori-teori belajar? Kalau perlu, ya silakan Anda berikan penjelasan teori-teori belajar yang perlu diterapkan ketika Ibu Nur Hayati menjadi ya guru profesional. Ibu Nur Hayati. Saya ketahui ada 4 teori belajar. Yang pertama yaitu teori
behavioristik, di mana belajar adalah perubahan tingkah laku kita sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi ketika kita menjadi guru profesional nanti, kita harus mengubah perubahan peserta didik agar peserta didik itu ada perubahan setiap harinya. Pertama, dia siswanya perilakunya seperti ini, jadi kita harus mengubahnya setiap pertemuan itu harus ada perubahan. Ketika kita mendapatkan peserta didik orangnya seperti ini, minggu depan pertemuan selanjutnya harus ada perubahan. Kemudian teori belajar kognitif menekankan pada perhatian terhadap mata kuliah kita ini kirim perbaikan makalahnya semua ya dalam bentuk jurnal proses belajar daripada proses hasilnya. Nah, apa dulu di sini teori ini hanya mementingkan jurusan apa belajarnya daripada hasilnya. Jadi ketika kita terangkan di kalau ketika kita menjadi guru profesional, kemudian kita terapkan kepada peserta didik, kita hanya melihat bagaimana cara dia belajar. Kita menentukan hasilnya dulu. Kita harus tahu bagaimana anak ini belajar agar bisa menghasilkan hasil yang baik. Jadi nanti lainnya yang teori ini hanya mementingkan lebih mementingkan proses belajarnya seperti apa proses belajar ini sebelum menghasilkan hasilnya. Jadi kita harus tahu seperti bagaimana proses belajar peserta didik ini. Nah, ketika kita sudah mengetahui proses belajarnya, maka kita akan ketahui bagaimana hasilnya seperti ini dan ini hasilnya peserta didik seperti ini. Nah, jadi kita harus mementingkan dulu bagaimana proses belajar anak ini seperti apa. Bagaimana kemudian kita melihat hasilnya. Tentu hasil yang baik itu tentu dari proses dulu. Jadi itulah yang kita harus terapkan kepada peserta didik. Jangan hanya mementingkan hasilnya, tapi kita tidak tahu bagaimana proses peserta didik ini belajar. Ya, oke. Jadi kemudian teori humanistik, di mana proses belajarnya, di mana hasil belajarnya dari sudut pandang pelakunya. Berarti di sini teori ini hanya hasil belajarnya dari sudut pandang pelakunya. Berarti teori ini hanya mengutamakan hasilnya. Jadi kita harus mengutamakan dari mana hasil ini, dan kita harus bertanya kepada peserta didik. Ini hasil yang adik-adik dapatkan ini dari mana? Kita jangan memandang bahwa hasilnya ini hanya begini. Jadi kita harus bertanya kepada pelaku itu hasil ini adik-adik dapat dari mana? Jangan kita harus bilang oh ini benar, oh ini salah. Jangan kita berpikir bahwa jawaban adik-adik ini salah ya. Kita harus menghargai hasil peserta didik ini, dan kita harus tanyakan hasil peserta didik ini dari mana. Kemudian kita langsung bilang oh iya ini benar. Ini teori humanistik. Kemudian yang keempat teori konstruktivisme, di mana memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhan. Jadi teori ini memberikan kebebasan kepada manusia. Kemudian kita terapkan kepada peserta didik, kita harus memberikan kebebasan terhadap peserta didik sesuai kebutuhannya. Jadi kita tidak bisa memberikan materi ini langsung pada intinya saja, langsung kepada materi yang sulit. Jadi kita harus memberikan sesuai kemampuan peserta didik yang dimiliki. Ketika kita memberi materi sesuai keinginan kita dan kemudian itu tidak bisa diketahui oleh peserta didik, maka itu akan
merugikan kita juga karena kita capek-capek mengajar tetapi tidak bisa dipahami oleh peserta didik. Jadi kita harus memberikan pembelajaran harus sesuai kebutuhan peserta didik. Ya. Terima kasih Bapak. Iya, oke, terima kasih Ibu. Alhamdulillah, ya bagus penjelasannya. Itu belajar yang perlu diterapkan di proses pembelajarannya. Jadi bukan hanya sekedar hasilnya, bagaimana guru itu harus lebih memahami teori-teori belajar dan bagaimana juga mempraktikkan teori-teori itu. Yang berikut Ibu Nurhayati kan uh, uh, halo, Ya, ya, Pak, ya. ya sudah berapa tahun Ibu Nurhayati sebagai guru? 5 tahun, Pak. 5 tahun. Oke, kira-kira teori-teori yang diberikan penjelasan tadi itu apakah sudah ada yang diterapkan selama mengajar 5 tahun di tempat tugasnya Ibu Nurhayati? Ya Pak, secara yang saya ambil itu dipentingkan itu belajarnya Pak. Saya tanya saya tidak mementingkan hasilnya, tapi dari mana itu adik-adik bisa mendapatkan hasil seperti ini, cara mengerjakannya seperti apa Pak? Saya maksudnya berprinsip pada teori ini kognitif, jadi memperhatikan proses belajarnya Pak daripada hasilnya. Tentu kan dari mana proses adik-adik mendapatkan hasilnya seperti ini Pak. Dan kita juga memberikan materi sesuai kebutuhan siswa Pak. Tidak mungkin seorang guru harus memberikan materi yang tidak bisa diketahui oleh peserta didik. Jadi kita harus memberikan materi sesuai kemampuan peserta didik Pak, agar mereka juga bisa berhasil dalam proses belajar. Ya, oke. Berikut Ibu Nurhayati. Sekarang kan guru itu harus berinovasi. Jadi ada hal baru yang perlu dimunculkan, dilaksanakan, diimplementasikan oleh guru. Nah, kira-kira bagaimana menurut Ibu Nurhayati menciptakan inovasi pembelajaran, terutama di era sekarang ini? Silakan Ibu Nurhayati. Kita saya akan memberikan inovasi kepada peserta didik agar pembelajaran ini menyenangkan bagi peserta didik. Tentunya kita harus membawa peserta didik untuk dalam era sekarang ini kan sudah banyak media-media pembelajaran yang lebih menarik, yaitu peserta didik diajak untuk menonton bersama, menonton video agar mereka itu tidak jenuh tidak jenuh dalam kelas, maka mereka harus tayangkan video agar mereka termotivasi untuk belajar. Jadi kita sebagai guru harus rajin-rajin untuk berkreatif agar di mana peserta didik ini harus termotivasi, seperti kita memberikan video, menayangkan video, kemudian kita juga harus memberikan memberikan aplikasi kuis kepada peserta didik agar mereka bisa mengetahui beginilah mengisi soal-soal pada IT yang sekarang ini sudah terkenal, apalagi sudah era sekarang ini sudah menggunakan banyak IT. Jadi peserta didik itu harus diajak, harus memperkenalkan seperti inilah kita akan
em, menghadapi masa-masa yang sekarang. Jadi eh, kita harus mengajak peserta didik kita agar bisa menarik atau termotivasi belajar. Kita harus memberikan media-media yang kreatif. Itu semua tergantung guru gimana harus kita harus kreatif kepada peserta didik agar mereka termotivasi dalam belajar. Ya, oke, alhamdulillah Ibu Nurhayati. Jadi ada inovasi yang perlu dilakukan oleh guru supaya anak-anak lebih mantap dalam hal belajarnya, hasilnya bagus, ilmunya baik, dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu Nurhayati, kalau Ibu Nurhayati itu mengajar, baru mengajar itu apakah dihubungkan dengan kehidupan yang nyata? Nah, kalau misalnya dihubungkan dengan kehidupan nyata, kira-kira dari materi yang telah dipraktikan tadi dalam modul PCBL, bagaimana menghubungkan materi itu dengan kehidupan nyata? Silakan Ibu Nurhayati. Eh, saya akan menghubungkan materi iqamah itu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kan kita harus memberikan kepada adik-adik hari iqamah ini harus direalisasikan di masyarakat. Ketika eh, ketika di masyarakat tidak ada yang bisa iqamah, maka peserta didik sendiri ini bisa melantunkan iqamah itu, atau ketika dia sudah mengetahui, kemudian ketika ia sudah mengetahui lafaz iqamah, peserta didik ini boleh mengumandangkan iqamah di masjid. Kemudian bisa juga peserta didik ini juga akan harus memberikan peserta didik juga ini kita antarkan untuk bisa memandu iqamah di masjid maupun di rumah. Ketika perempuan ketika sholat perempuan semua, kita harus mengajak peserta didik ini ketika yang sholat di rumah itu hanya perempuan, maka perempuan ini bisa melaksanakan iqamah di rumah, bisa melaksanakan iqamah di rumah. Pakai motor? Selama saya juga masih menguji ini. Kita akan memberikan peserta didik ini harus saya mau tinggal mendemonstrasikan iqamah ini di rumah. Terima kasih. Cuma suruh Anton bawa motor. Boleh juga. Iya, oke, Ibu Nurhayati. Pertanyaan berikut, Ibu Nurhayati, kan ada mau ingin tanya kepada Ibu Nurhayati, modul-modul apa yang selama ini Ibu Nurhayati sudah buat sebagai mahasiswa PPG, modul-modul ajar yang dibuat. Yang pertama yaitu model program bahasa training atau PBL, kemudian proyek bahasa training atau PJDL. Baru modul yang lainnya hanya dua itu, tidak ada lagi modul yang ada Pak, modul yang ketiga yaitu DBL, Sport World Learning, dan terakhir modul PPACK. Jadi 4 modul itu menjadi kewajiban bagi mahasiswa untuk mempraktikannya atau menyusunnya, yaitu baik modul PBL, PJBL, DBL, TPACK. Ya, kira-kira gitu ya. Lalu di dalam kegiatan ini ada modul proyek atau modul P5.
Silakan Ibu Nur Hayati berikan penjelasan kira-kira bagaimana tata cara menyusun modul dan melaksanakan modul project atau modul P5 PTA. Silakan. Dan menyusun Jadi Ibu ada di dalam? yaitu ada kompetensi awal, Iya. kemudian ada profil Pancasila, kemudian ada dimensi-dimensi dan subdimensi, Jadi anunya bukan kemudian itu di situ tidak ada ada acara tidak di atas. Semua dengan anu saja laptop. ada Tidak boleh subdimensi dan mau kasih kemudian keluar ada kan konsumsi kalau Iya, kasih kembali semua. Jadi masing-masing. elemen, ada elemen dan subelemen, Ini baru tidak boleh akan di kemudian TGR kita. tinggal siasat saja sampai mahasiswa. kemudian Mahasiswa terakhir, itu tadi kita kemudian sudah duduk bersama di sana. Kacau sekali. kerja bagaimana cara membuat Jadi proyek, mereka bilang tidak boleh kita makan di TGR. Saya sedang biasa aja kan ada makanan hari Senin di sini sayang. Ada orang ujian tempat. kemudian di orang bilang, Iya. input itu ada asesmen. saya tidak bisa. Iya, oke. Yang berikut Ibu Nur Hayati. Ibu Nur Hayati sudah menyusun PTK. Jadi Pak, Tidak bisa itu Bapak. Ya, oke. Kira-kira coba ceritakan bagaimana tata cara menyusun PTK. Ya, menyusun PTK mulai dari bab 1 pendahuluan. Di pendahuluan ada beberapa sub yang itu latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian bab 2 itu ada kajian teori. Di kajian teori ada 2 sub, yaitu landasan teori dan kajian penelitian terdahulu. Kemudian bab 3 yaitu metode penelitian. Metode penelitian ada beberapa sub. Yang pertama, jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Kedua, setting penelitian. Kemudian sumber data. Kemudian teknik pengumpulan data. Kemudian prosedur penelitian. Dan terakhir yaitu teknik analisis pengumpulan data. Dan kemudian bab 4 yaitu ada deskripsi tindakan siklus 1, kemudian bagian B-nya itu deskripsi tindakan siklus 2. Di deskripsi tindakan siklus 1, siklus 2, kegiatan apa yang dilakukan oleh Ibu Nur Hayati pada deskripsi tindakan itu, baik siklus 1 maupun siklus 2, kegiatannya seperti apa? Yang penting kita ada pasti ada ilmu kita dapat. Yang kedua ada itu saya mengambil beberapa komponen Pak. Yang pertama komponen peserta didik, kemudian kepada komponen guru, kemudian komponen materi, kemudian komponen sarana, kemudian ada komponen lingkungan. Kemudian terakhir itu saya akan memberikan post test atau quiz test kepada peserta didik. Hanya 2 itu Pak. Iya, hanya 2 itu. Tapi jangan lupa di dalam menyusun PTK itu harus ada tahapan-tahapannya. Terutama dari deskripsi tindakan siklus 1 atau tindakan siklus 2 harus dimulai dengan perencanaan, baru pelaksanaan, kemudian pengamatan, lalu refleksi.
Ya, sehingga dalam tindakan kelas itu kegiatan-kegiatan itu harus ada. Oke, saya kira cukup untuk Ibu Nur Hayati Hangyo untuk tahap kedua. Sekarang masuk pada tahap ketiga, yaitu uji membaca dan menulis Al-Quran. Siapkan Al-Qurannya dulu Ibu Nur Hayati. Sudah Pak, sudah Pak. Oke, coba Ibu Nur Hayati buka surat Al-Mu'min. Ya, sudah Surat Pak. Al-Mu'min, ya oke, baca mulai dari ayat 1 dan seterusnya. Ya Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا Iya, oke, cukup. Ya, Ibu Nur Hayati, sekarang saya mau uji menulis Al-Quran. Ambilkan, siapkan kertas dengan spidol kecilnya, ya, supaya bagus tulisannya. Ya, oke ya, saya akan bacakan ayat, lalu ditulis ayat itu. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Nisfahu awin us minhu qalilan. Nisfahu awin us minhu qalilan. Nisfahu awin us minhu qalilan.
Bapak. Ya, tidak kelihatan Ibu Nur Hayati. Ya, nisbahu ikus minum. Oke, sudah cukup, cukup. Sudah. Ya, oke, Ibu Nur Hayati. Terima kasih kayaknya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, tugas ujian hari ini sudah selesai. Dan insya Allah saya pesankan, silakan membaca, selalu belajar-belajar, mengingat ujian pengetahuan di ujung EPG itu sangat penting, karena itulah yang menentukan Ibu lulus atau mendapatkan sertifikasi berdasarkan lulus di UP di EPG. Ya, terima kasih, dan sekali lagi tetap belajar, belajar, dan belajar. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Cari dulu tadi warahmatullahi wabarakatuh.